Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah daring pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Angga Prasetya dari GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita awali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara bumi beserta isinya. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Jemaat Tuhan, 1 pekan sudah Tuhan menyertai kita di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan pelayanan kita. Oleh karena itu hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga di tempat masing-masing untuk bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyatakan bakti kita kepadanya. Ketika kita datang berbakti kepada Tuhan, Ia menyambut kita dengan firman-Nya. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersiap menabur. Kita akan belajar bersama dari salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu perumpamaan tentang penabur. Benih kasih, tabur waktu siang bersama senja. Nantikan tuaian pada musim panen. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya.
Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu siang, terus sampai senja. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan. Biar jiwa raga susah dan lelah, tabur bagi Tuhan. Sudahkah kita menabur kasih Tuhan kepada sesama? Sudahkah seminggu ini kita menabur firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berbagi tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam keseharian kita? Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ya Bapa, ketika Engkau menghendaki kami untuk menabur kasih, menabur firman kepada setiap orang yang kami jumpai, kami sadar dalam keseharian kami, seringkali yang sering kami sampaikan kepada orang lain bukanlah kasih, bukanlah firman Tuhan. Seringkali yang kami ucapkan adalah berita-berita yang tidak benar, kata-kata yang membuat semangat orang lain menjadi lesu, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Ampuni kami ya Bapa, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku, lenyapkan berhala dan dosa kecil, dan basuhlah dagu menjadi bersih. Hatiku kan salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah dagu menjadi bersih. Hatiku kan salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Bagi setiap kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, Ia memberikan anugerah pengampunannya bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar.
sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini saatnya kami duduk diam di dekat kaki-Mu. Kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu, firman yang akan mengubah kehidupan kami semakin hari semakin baik, semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu, semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Tenangkanlah hati kami, terangilah akal budi kami, teduhkanlah pikiran kami, agar kami boleh benar-benar siap menerima taburan firman Tuhan. Kami benar-benar siap mendengarkan firman-Mu, dan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi diri kami sendiri, maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Yesaya 55 pasal 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dengan membaca secara berbalasan Mazmur 65 ayat 10 sampai 14. Mazmur 65 ayat 10 sampai 14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba,
lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat ke-11. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ke-11. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh karena rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semua berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, dan merenungkannya, tetapi juga melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Jepang adalah satu negeri di Asia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kekayaan budaya negeri Jepang dapat kita lihat dari festival-festival yang setiap tahunnya dilangsungkan di sana. Dalam bahasa Jepang, festival disebut dengan Matsuri. Berikut ini adalah beberapa festival populer yang digelar di Jepang tiap tahunnya. Yang pertama adalah Festival Hanami, yaitu festival menikmati saat-saat di mana bunga sakura mekar. Banyak keluarga atau kelompok pertemanan berkumpul bersama-sama di taman-taman yang ditumbuhi oleh bunga sakura. Mereka makan bersama, mereka berbincang-bincang bersama, mereka bernyanyi bersama-sama di alam terbuka sambil menikmati indahnya bunga sakura yang sedang bermekaran. Festival populer yang kedua adalah Festival Awa Odori. Festival ini merupakan festival tari terbesar di Jepang. Biasanya dilangsungkan pada pertengahan musim panas. Peserta festival akan membentuk satu kelompok tari massal yang kemudian mereka berdandan dengan pakaian tradisional Jepang yaitu kimono dan mengenakan berbagai aksesoris yang menarik. Kemudian mereka menari sepanjang jalan yang ditentukan di dalam festival. Banyak orang melihat grup-grup tari itu menari sepanjang jalanan Jepang. Festival populer yang ketiga adalah Festival Tanabata. Dalam festival ini orang-orang Jepang menuliskan doa-doa harapan mereka di dalam kertas-kertas kecil berwarna-warni, kemudian menggantungkan kertas yang berisi doa-doa itu di ranting-ranting pohon bambu. Pohon-pohon yang tinggi dihias dengan hiasan warna-warni yang sangat indah dan sangat meriah. Festival populer yang keempat di Jepang adalah Festival Hinamatsuri. Disebut juga sebagai Festival Boneka atau Festival Anak Perempuan. Festival ini diadakan khusus untuk mendoakan anak-anak perempuan di dalam keluarga-keluarga Jepang. Keluarga-keluarga yang memiliki anak perempuan memajang satu set boneka tradisional Jepang yang terdiri dari boneka kaisar, permaisuri, putri-putri Jepang, dan para pemusik tradisional Jepang yang menggambarkan acara pernikahan tradisional di Jepang.
Dan masih banyak festival menarik lainnya yang digelar di Jepang. Dari sekian banyak festival, ada satu festival yang menurut saya memiliki satu keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan festival-festival yang lain, yaitu Festival Sukatsu. Festival Sukatsu adalah satu festival khusus yang diadakan untuk mempersiapkan kematian. Festival ini mengajarkan orang-orang Jepang bagaimana harus bersiap diri menghadapi kematian. Di satu sisi setiap orang pasti mati, tetapi di sisi yang lain, kapan kematian itu datang dan bagaimana keadaan kita ketika kita mati, kita tidak bisa mengetahuinya. Kematian adalah sesuatu yang penuh dengan misteri. Banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang gelisah menghadapi kematian karena mereka sama sekali tidak punya gambaran tentang kematian. Apa yang akan dialami setelah kematian? Apa yang dirasakan ketika kematian itu tiba? Kehadiran festival Sukatsu di Jepang ini sedikit memberi kelegaan bagi masyarakat Jepang. Karena setidaknya di dalam festival ini mereka diajak untuk mempersiapkan kematian, baik dari sisi praktis maupun dari sisi psikologis. Nah, apa saja yang dilakukan dalam festival ini? Jika saudara mengikuti festival Sukatsu ini, maka saudara akan diajak untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, saudara-saudara akan diajak untuk mengetahui tentang seluk-beluk kematian. Apa yang akan terjadi ketika saudara-saudara meninggal dunia. Dan saudara-saudara akan menerima penjelasan persiapan secara psikologis berkaitan dengan menghadapi kematian. Lalu yang kedua, saudara-saudara akan diajak dan diajar bagaimana cara menulis pesan-pesan terakhir yang baik atau menulis surat wasiat yang baik kepada keluarga maupun teman-teman dekat kita. Yang ketiga, saudara akan diajak untuk memilih pakaian, memilih gaya riasan, memilih gaya potongan rambut, dan memilih peti yang akan saudara gunakan ketika saudara-saudara meninggal dunia. Yang keempat, saudara-saudara akan diajak untuk mengikuti sesi pemotretan. Untuk apa? Untuk mendapatkan foto terbaik yang nantinya akan dipasang di depan peti jenazah saudara-saudara ketika saudara-saudara meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah simulasi kematian, yaitu mencoba segala sesuatu yang sudah saudara-saudara persiapkan dan saudara-saudara pilih, segala perlengkapan yang sudah saudara-saudara pilih, termasuk mencoba berbaring di dalam peti jenazah yang saudara-saudara sudah pilih untuk beberapa waktu. Tentunya hanya beberapa saat saja. Saudara-saudara, festival ini ternyata diminati oleh banyak orang. Di awal dibukanya festival ini tahun 2014, sudah ada 5.000 orang yang mengikutinya. Satu pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa orang Jepang begitu antusias mengikuti festival Sukatsu ini, festival mempersiapkan kematian? Jawabannya adalah karena festival Sukatsu ini setidaknya memberikan gambaran kepada orang-orang Jepang tentang kematian yang pasti akan mereka alami. Mereka dibekali dengan berbagai persiapan, baik persiapan praktis maupun persiapan psikologis. Sehingga ketakutan, kegelisahan akan menjadi berkurang. Jemaat Tuhan, bacaan kita hari ini juga berbicara tentang persiapan. Mungkin saat ini dalam benak kita muncul pertanyaan, kok tentang persiapan ya? Bukankah perumpamaan tentang penabur ini berbicara tentang penerimaan?
bagaimana cara kita menerima, mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Kok justru dikatakan bacaan ini berisi tentang persiapan? Bukannya bacaan atau ilustrasi atau perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang penabur ini justru berisi tentang bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menerima firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Bukankah dalam ayat 18 sampai 19 Tuhan Yesus sendiri menjelaskan dengan gamblang apa makna dari perumpamaan ini? Jelas sekali dikatakan bahwa perumpamaan ini berbicara tentang cara kita mendengar firman Tuhan. Ya, benar, memang demikianlah makna dari perumpamaan tentang penabur. Sang penabur benih adalah Tuhan Yesus sendiri. Benih yang ditaburkan adalah firman tentang kerajaan Allah. Tanah tempat benih yang jatuh itu adalah para murid, para pendengar, kita semua murid-murid Tuhan Yesus masa kini. Tetapi, jikalau kita renungkan lebih dalam, apakah ketika Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini hanya bertujuan untuk mengajar bagaimana seharusnya para murid itu mendengar akan firman Tuhan? Apakah hanya demikian? Tidak. Ternyata perumpamaan tentang penabur ini tidak hanya berbicara tentang tanah tempat benih itu jatuh. Tidak hanya berbicara tentang cara kita menerima, mendengar firman Tuhan. Tetapi juga berbicara tentang persiapan bagi para murid sebagai seorang penabur. Loh, kok bisa demikian? Bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Sang penabur di dalam perumpamaan ini adalah gambaran Kristus yang mengabarkan firman tentang kerajaan surga. Kristus menaburkan benih tentang kerajaan surga dengan harapan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar, dapat dilakukan, dipraktekkan oleh para pendengar, yaitu murid-murid Kristus masa itu dan murid-murid Kristus masa kini, kita semua. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus tentunya juga menghendaki bahwa setiap murid yang sudah mendengar firman tentang kerajaan surga juga mengabarkannya kepada orang lain yang belum mendengar tentang firman itu. Kristus menghendaki para muridnya, kita semua, tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menghendaki kita menjadi seorang penabur firman Tuhan yang baik. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 dikisahkan bahwa Tuhan Yesus mengutus 12 rasul untuk memberitakan firman tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6 dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus para muridnya, 70 muridnya, pergi berdua-dua untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita, Tuhan Yesus tidak hanya menginginkan kita menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi Ia juga menghendaki kita menjadi penabur, menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, untuk menjadi penabur firman Tuhan yang baik, perlu persiapan. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjadi seorang penabur firman Tuhan yang baik? Yang pertama, seorang penabur firman Tuhan, seorang pemberita firman Tuhan, haruslah seorang pendengar firman Tuhan yang baik. Pendengar firman Tuhan yang baik berarti seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Sebidang tanah dapat menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk pertumbuhan benih, jika tanah itu benar-benar dipersiapkan dengan cermat, digemburkan, diairi, diberi pupuk. Hati yang baik untuk menerima firman Tuhan adalah hati yang juga dipersiapkan dengan baik,
dipersiapkan dengan cermat, dibersihkan, ditenangkan, difokuskan pada firman yang akan didengar. Dengan demikian, untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, kita harus menyiapkan diri, menyiapkan hati dengan cermat ketika hendak mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan kebiasaan kita selama ini ketika kita hendak mendengarkan firman Tuhan? Adakah kita sudah menyiapkan diri dan hati kita dengan baik? Adakah kita sudah melakukan banyak hal supaya benih firman itu bisa jatuh di tanah yang subur, tanah yang gembur? Atau jangan-jangan selama ini kita mendengarkan firman Tuhan tanpa persiapan hati sama sekali, sehingga benih firman itu tidak dapat masuk, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berbuah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi penabur benih firman Tuhan yang baik, kita memang perlu persiapan. Saudara dan saya tidak akan dapat menjadi penabur benih firman Tuhan jikalau saudara dan saya tidak mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Yang kedua, seorang penabur firman Tuhan tidak boleh putus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penabur, sebagai seorang pemberita firman Tuhan. Tidak boleh cepat patah arang ketika melihat benih firman Tuhan yang ditabur ternyata tidak dapat diterima dengan baik. Dalam perumpamaan tentang penabur yang tadi sudah kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus menjelaskan ada 4 kemungkinan penerima firman yang ditaburkan itu. Dari 4 kemungkinan itu hanya 1 kemungkinan yang dapat dikatakan sebagai penerima firman Tuhan yang baik, yang berhasil. Yang 3, tidak. Melalui gambaran ini Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para muridnya dan kita semua saat ini. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mental para muridnya dan mental kita semua. Bahwa ternyata menjadi seorang penabur pemberita firman Tuhan itu tidaklah mudah. Hasil dari menabur tidaklah selalu menggembirakan. Akan ada banyak kemungkinan firman yang kita tabur, yang kita beritakan tidak dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, apakah seorang penabur akan berhenti menabur ketika tahu bahwa benih firman Tuhan yang akan ditabur itu kemungkinan tidak semuanya bisa diterima dengan baik, tidak semuanya bisa tumbuh, tidak semuanya bisa berbuah berkali-kali lipat? Tidak. Seorang penabur yang baik akan terus menabur walaupun tahu bahwa apa yang ditabur itu tidak semuanya dapat diterima. Kadang-kadang yang ditabur itu akan jatuh di tanah yang keras. Kadang-kadang yang diterima itu akan jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kadang-kadang yang ditabur itu akan jatuh di tanah yang bersemak duri. Namun, jangan lupa, benih yang ditabur juga akan jatuh di tanah yang baik. Tanah yang subur untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Jika sang penabur benih itu berhenti menabur, maka akan ada tanah yang baik, akan ada hati-hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, yang justru tidak punya kesempatan untuk menerima taburan firman Tuhan yang kita berikan. Penabur firman Tuhan, pewarta firman Tuhan yang baik akan terus menabur, walaupun tampaknya di depan akan banyak orang yang tidak bisa menerima dengan baik apa yang ditabur. Tetapi ingatlah, masih ada orang-orang yang selalu rindu mendengarkan taburan firman Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam bacaan kita yang pertama, Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Maupun dalam Mazmur tanggapan dari Mazmur 65 ayat 10 sampai 14.
Sangat jelas dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11 bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap benih firman Allah yang ditaburkan juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Berdasarkan bacaan kedua dari Roma 8, Paulus mengatakan bahwa kesiapan orang-orang yang menabur firman Allah adalah salah satu wujud dari orang-orang yang hidup di dalam roh. Di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 11, Paulus menunjukkan bahwa mereka yang hidup dalam roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengan demikian, sudah seharusnya setiap orang yang hidup menurut roh memiliki sikap dan hati yang selalu siap, dituntun oleh Roh Kudus, tidak mudah putus asa di dalam menjalankan tugasnya sebagai penabur, pewarta firman Allah. Khotbah hari ini akan saya tutup dengan sebuah kisah nyata pengalaman dari seorang ibu yang saya kenal. Ibu ini dikenal sangat senang belajar akan firman Tuhan. Sangat senang ketika dia mendengarkan pemberitaan firman Tuhan baik melalui khotbah di hari Minggu maupun melalui kegiatan-kegiatan PA yang saat ini diikutinya secara daring atau online di internet. Dalam sebuah perbincangan sebelum masa pandemi corona ini, ibu ini bercerita kepada saya membagikan kebiasaannya yang ia lakukan ketika sebelum dan sesudah mendengarkan firman Tuhan. Dia bercerita demikian. Jika ia akan mengikuti ibadah minggu atau akan mengikuti pendalaman Alkitab, maka ia memastikan bahwa seluruh urusan atau pekerjaan rumah tangga dan seluruh urusan toko atau pekerjaannya semua sudah harus beres supaya perhatiannya terfokus pada firman Tuhan yang diberitakan. Pikirannya tidak melayang-layang ke pekerjaan rumah maupun ke pekerjaan toko. Semuanya sudah dibereskan. Hal tersebut kelihatannya sederhana, tampak sederhana. Tetapi merupakan satu bentuk persiapan yang cukup baik untuk menyambut taburan firman Tuhan, membuat hati dan pikiran menjadi tenang, siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan khotbah atau mendengarkan uraian pendalaman Alkitab, dia memiliki kebiasaan untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang sudah ia dengarkan. Dan tidak berhenti di situ, ia juga keesokan harinya menceritakan ulang kepada suami, kepada anak-anak, kepada rekan-rekan kerjanya atau kepada teman-temannya ketika berjumpa akan apa yang dia dapatkan dari khotbah atau dari PA yang sudah dia ikuti. Ia mengatakan ketika dia menceritakan kembali firman Tuhan yang sudah pernah ia dengar, dia akan menjadi semakin paham, akan menjadi semakin jelas dengan firman itu. Walaupun kadang-kadang ketika menceritakan kembali firman Tuhan kepada orang lain, banyak orang yang kurang antusias mendengarkannya. Tetapi tidak jarang juga banyak orang yang terberkati dengan apa yang ia lakukan. Banyak orang yang sedang bergumul, kemudian berjumpa dengan ibu ini, diceritakan kembali akan pengalaman ibu ini mendengarkan firman Tuhan, merasa dikuatkan, merasa diteguhkan, mendapatkan jawaban dari pergumulan yang sedang ia alami. Dari cerita ibu ini. Ternyata menceritakan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar kepada orang lain dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan, hari ini kita belajar satu hal dari perumpamaan tentang penabur. Tuhan Yesus menghendaki kita semua tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi Tuhan Yesus juga menghendaki kita menjadi penabur firman, pewarta firman
yang baik. Menjadi seorang penabur firman Tuhan butuh kesiapan rohani dan juga butuh kesiapan mental yang baik. Kesiapan rohani yang baik berarti berusaha menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Kesiapan mental yang baik berarti tetap setia menabur firman Tuhan walaupun tahu ada kemungkinan firman yang ditaburkan tidak dapat diterima oleh beberapa orang. Mulai saat ini, mari kita bersiap menjadi seorang penabur firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Bersiaplah, jadilah pendengar firman Tuhan yang baik, dan lanjutkanlah menjadi seorang penabur firman Tuhan yang baik. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita seturut dengan pengakuan iman rasul yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing, dan juga bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang juga hari ini beribadah kepadamu di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya melalui tayangan ibadah ini, banyak keluarga, banyak orang Kristen yang ditolong untuk menyatakan syukurnya, menyatakan baktinya kepada Tuhan. Walaupun tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, tetapi mereka tetap beribadah baik secara perseorangan maupun dengan keluarga masing-masing di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang sampai saat ini masih menyelenggarakan ibadah secara daring. Tuhan berkati seluruh tim multimedia yang ada. Tuhan berkati dan perlengkapi anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berikan talenta di dalam bidang multimedia, supaya mereka boleh memakai akan talenta yang Tuhan berikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, saat ini kami berdoa bagi majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat di GKI Taman Majapahit ini. Kami berdoa untuk Pendeta Surya beserta keluarga dan juga para majelis serta para aktivis. Kiranya di tengah-tengah pandemi corona ini kami boleh tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, mengerjakannya di tempat kami masing-masing, sehingga kehidupan bergereja di tempat ini boleh tetap berjalan dengan baik. Bapak, saat ini kami teringat akan saudara kami yang berulang tahun, saudara-saudara kami yang merayakan hari lahirnya. Bersama dengan mereka kami bersuka cita, Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka di waktu-waktu yang lalu, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kehidupan mereka di hari-hari yang mendatang. Kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah, mereka yang mengalami lemah tubuh karena usia senja, maupun mereka yang sedang dirawat di rumah sakit.
Kiranya di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, mereka boleh merasakan lengan Tuhan yang boleh menjadi pautan yang teguh. Mereka boleh merasakan Tuhan hadir bersama dengan mereka dan Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati setiap obat dan perawatan yang diberikan supaya boleh menjadi sarana pemulihan kesehatan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam masalah ekonomi. Mereka yang mengalami penurunan omset di dalam pekerjaannya, atau bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Engkau Sang Gembala Agung, Engkau akan selalu mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau akan tunjukkan jalan keluar dan berikan kepada kami kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan. Bapa, kami saat ini juga berdoa bagi kondisi masyarakat kami pasca penerapan kehidupan new normal. Terutama kami berdoa bagi gereja-gereja yang tengah mempersiapkan diri untuk dapat kembali mengadakan ibadah minggu secara langsung, secara tatap muka. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada gereja-Mu untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi persembahan syukur yang saat ini sudah kami siapkan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, baik yang kami berikan secara langsung ke gereja, maupun persembahan yang kami berikan melalui transfer ke rekening gereja. Seberapapun jumlahnya ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau melihat ketulusan hati kami, memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan supaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah doa-doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu bersama dengan doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami. Tibalah saatnya untuk kita boleh memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ayat yang mendasari akan diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan dapat dikumpulkan seperti tayangan berikut ini.
memberkati. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan gelap jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu mulai dari hari ini sampai Maranatha ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya.